Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Sehat? Sehat. Sebelum mulai pembelajaran hari ini kita berdoa terlebih dahulu. Silakan salah satu siswa memimpin berdoa. Untuk memulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Hari ini siapa yang tidak berangkat? Ya. Ya, oke dia hari ini Ibu konfirmasi ya, dari 34 siswa, satu anak bernama dia tidak hadir karena Sakit. Sudah siap buku sosiologinya? Sudah. Sudah dibuka halamannya? Sudah. Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama yaitu menjelaskan perubahan sosial. Apa definisi dari perubahan sosial? Yang kedua adalah menjelaskan faktor penyebab dari perubahan sosial. Yang ketiga, kita akan membahas tentang faktor penghambat dari perubahan sosial. Ibu akan memberikan pertanyaan terkait materi yang sudah Ibu share di WA group kemarin. Sudah kalian buka? Sudah. Sekarang Ibu akan meng-cross check apakah kalian benar sudah membaca dan membuka materi yang Ibu berikan. Apa itu perubahan? Siapa yang mau menjawab? Saya. Perubahan adalah proses yang wajar sehingga di dunia ini akan berubah. Ya, terima kasih Lina. Sip, bagus. Ana dan Zaki sudah menjawab dengan tepat. Ibu anggap semuanya sudah membaca. Kemudian Ibu akan memberikan satu video. Silakan Bapak. Bayangkan kalau ada dompet yang bisa mengubah hidup kita jadi simpel. Dompet yang bisa mengubah cara bertransaksi. Sekarang, bayangkan kalau dompet itu. Video yang Ibu tayangkan, durasinya kurang lebih 1 menit tadi. Kira-kira apa saja yang bisa kalian analisis? Yuk, siapa yang mau menjawab? Saya Bu. Ya, August. Izin menjawab jika tentang dompet digital. Sekarang semua pembayaran menggunakan surat disampingnya HP di mana sudah bisa bertransaksi apa saja Bu. Oh ya, jadi tentang sebuah kepraktisan di era yang sekarang. Bagus. Bahwa dengan menggunakan HP, ternyata sekarang bukan hanya sebagai alat komunikasi. Ada perubahan sosial di sana. Di mana peran HP sekarang sudah menjadi bantuan alat transaksi dalam kita bertransaksi secara digital. Oke, sejauh ini paham dari analisis video tadi? Ibu akan memulai pembelajaran. Siapakah dia? Ayo. Mendefinisikan bahwa perubahan sosial adalah perubahan pada lembaga kemasyarakatan. Karakteristik dari perubahan sosial. Yang pertama, perubahan itu terjadi di setiap masyarakat. Kemudian ada perubahan yang seringkali susah untuk dikontrol, seperti yang disampaikan oleh Zaki tadi. Perubahan di masa pandemi. Itu direncanakan atau tidak masa pandemi? Oke, dari situlah ternyata perubahan sosial terkadang tidak terkontrol. Di sini ada faktor penyebab perubahan sosial. Yang pertama adalah internal, yang kedua adalah eksternal. Dari faktor internal di sini ternyata ada beberapa faktor penyebab. Yang pertama, berkurangnya penduduk, ada penemuan baru, ada pertentangan masyarakat atau konflik, ada terjadinya pemberontakan atau sebuah revolusi. Umam, kenapa kok tidur? Begadang Bu, ngerjain tugas di malam. Begadang? Tidur jam berapa? Jam 11 Bu. Ayo cuci muka dulu. Kalau
besok diulangi, nanti kamu berapa poin? Ibu kurangi 1 poin nilai kamu. Ya, cuci muka dulu. Ya, jangan diulangi ya. Tidak boleh, meskipun tugas itu banyak, tetap tidur tepat waktu adalah sebuah hal yang penting karena paginya kalian harus sekolah. Ibu lanjutkan. Di sini faktor pendorong dengan penyebab hampir sama, di mana yang mendorong atau yang menyebabkan, yang memunculkan, memancing perubahan sosial itu apa saja? Salah satunya adalah kontak dengan budaya lain, tadi berkaitan dengan faktor X. Ibu akan membuat kelompok karena hari ini menggunakan model PBL atau Problem Based Learning, di mana nanti Ibu akan bagi menjadi 6 kelompok. Ibu sudah tulis kelompoknya. Kalian nanti berkelompok, kemudian Ibu akan membagikan masing-masing kelompok dengan 1 LKPD. LKPD tersebut sudah ada petunjuknya, sudah ada cara pengerjaannya. Nanti kalian akan mengikuti petunjuk dari pengerjaan atau LKPD tersebut. Yuk berkelompok, langsung saja. Sekarang Ibu akan bagikan LKPD-nya masing-masing. Silakan Mbak. Ya. Kelompok yang belum sebelah sana ya. Iya, Bu. LKPD sudah ada di tangan kalian? Sudah, masing-masing kelompok punya masalah perubahan sosial masing-masing. Ada di bidang pendidikan, ada di sektor pertanian, ada di sosial budaya, ada di bidang perdagangan. Ada petunjuk di LKPD tersebut. Kalian membaca petunjuk itu, mengikuti langkah-langkahnya. Sudah diberikan langkah-langkahnya. Silakan. Bagaimana cara mencari? Sudah ada, Bu. Oke, pertanyaan bagus. Bagaimana cara untuk mencari jurnal yang bagus? Bagaimana? Lewat Google Cendekia atau Google Scholar. Ya, sudah? Sudah? Ya, boleh mencari dari buku, boleh, silakan. Ya, ada petunjuknya, betul. Boleh seperti ini, boleh pakai pendapat dari Selo Sumarjan tadi untuk menegaskan bahwa proses perubahan sosial itu juga boleh, boleh. Ya, lagi. Ya, ya ini juga bisa. Kamu mencari di Google Scholar, coba dibuka di Google Scholar bisa. Boleh mencari di Google Scholar, boleh. Di buku ini juga boleh. Jadi nanti, ini kan perubahan teknologi. Berarti kalian mencari tentang apa saja sih perubahan teknologi dan bagaimana saja sih perubahan itu. Boleh, silakan. Ya ini tentang apa? Oh iya, transportasi. Ini kelihatan ya transportasi di masa pandemi. Ada perubahan sosial. Sudah mencari jurnalnya? Sudah. Ya, sip. Tidak harus banyak ya jurnalnya, cukup 1 saja tidak apa-apa. Ya, itu ya. Kita mulai dari kelompoknya yang pertama. Saya, Bu. Ya, Denny. Oke, yang lainnya mendengarkan apa yang disampaikan oleh teman kalian. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 1. Saya dari Badan Zulkarnain, izin mempresentasikan hasil kelompok kami. Ya, silakan Denny. Apa yang diketahui tentang perubahan sosial di sektor perdagangan? Yang kami ketahui perubahan sosial di sektor perdagangan yaitu e-money atau uang elektronik sendiri merupakan sebuah alat pembayaran yang berbentuk elektronik di mana nilai uangnya itu disimpan dalam media elektronik tertentu. Sasaran dari penggunaan e-money sendiri adalah seluruh masyarakat, terkhusus masyarakat yang tinggal di perkotaan. Sekian dari saya. Bila ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kesimpulan KPD tadi, apa yang bisa kalian analisis atau ambil kesimpulannya dari presentasi tadi teman kalian? Kira-kira definisi perubahan sosial yang bisa kalian simpulkan apa?
Saya Bu. Oke, siap. Apa? Perubahan sosial itu perubahan di semua aspek kehidupan. Perubahan tata kehidupan yang ada di masyarakat, Bu. Ya, sip. Ya. Sedangkan lagi faktor penyebab perubahan sosial ada dua. Yang pertama yaitu internal, yang kedua adalah eksternal. Sekarang Ibu akan memberikan soal post-test. Soal pertama, ya. Faktor penyebab perubahan sosial yang berasal dari dalam masyarakat adalah, apa jawaban kendala? Jangan menjawab dulu. Penemuan teknologi baru. Oke, benar. Kita lihat jawabannya. Apakah benar? Kira-kira benar apa salah? Benar. Oh, benar benar. Oke, selanjutnya. Kira-kira masyarakat yang kurang melakukan hubungan dengan masyarakat lainnya menyebabkan apa? Ayo, angkat tangan dulu. Oke, Umam. Sulit berkembang ilmu pengetahuan dan teknologi. Sulit berkembang ilmu pengetahuan dan teknologi. Kira-kira jawabannya salah apa benar ya? Kita lihat. Ya, benar. Bapak mendapatkan 5 poin juga. Ibu akan evaluasi kembali. Masing-masing yang sudah bisa menjawab post-test mendapatkan poin 5 untuk tugas. Kemudian yang sudah mempresentasikan secara bagus tadi, Ibu akan pilih kelompoknya Denny. Ibu berikan sebuah reward karena sudah menjawab pertanyaan secara rinci, secara urut, runtut sesuai dengan arahan dari LHPD. Tepuk tangan untuk Jadi perubahan sosial yang ada di masyarakat itu pasti terjadi. Entah variasinya itu perubahan yang kecil, entah itu perubahan yang besar atau berdampak sangat besar pada masyarakat, itu tidak bervariasi ya, tidak selalu berpatokan pada hal yang sama. Satu masyarakat perubahan yang penting ini Bu, terjadi hanya sektor saja, tidak. Tapi setiap perubahan mengikuti laju dari masyarakat itu sendiri. Dari pembelajaran hari ini, kira-kira sudah pahamkah tentang perubahan sosial? Paham. Sip, bagus. Terus Ibu tanya lagi, menyenangkan pembelajaran hari ini? Tetap semangat? Oke, kalau untuk menumbuhkan semangat lagi, Ibu pengen lihat sosiologi? Kemudian untuk tugas sudah Ibu set di WA group ya. Itu adalah penugasan mandiri di bahan ajar. Boleh selain buku paket yang kalian pakai ini ya, selain buku paket Ibu sudah membuatkan bahan ajar yang untuk kalian. Semoga pembelajaran hari ini menjadikan refleksi kalian dalam berkehidupan di masyarakat bahwa perubahan sosial itu pasti akan terjadi. Seperti itu ya? Ya. Kalau tidak ada pertanyaan, Ibu akan akhiri. Sekian dari Ibu. Kurang lebihnya Ibu minta maaf untuk hari ini. Tetap semangat, jaga kesehatan, jaga imunitas, tetap bahagia. Ya Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.